Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep sistik 2 bahan saja. Walaupun hanya menggunakan 2 bahan yang sangat sederhana, namun rasanya itu sangat enak banget ya, gurih dan crispy. Rasanya seperti stik kentang, walaupun di bahan ini tidak terdapat kentang sama sekali. Cara membuatnya juga sangat mudah dan tidak memerlukan cetakan. Sangat cepat dan praktis. Namun rasanya tetap enak dan dijamin cepat habis. Bahan-bahannya adalah, tentunya bahannya hanya 2 saja ya, yaitu 300 gram tepung terigu protein rendah dan 4 sendok teh kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya ini bisa menggunakan rasa ayam, sapi atau kaldu jamur, sama saja ya. Kemudian air sebanyak 500 ml. Pastikan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Karena Indonesia masih belum terbebas dari pandemi COVID-19. Cara membuatnya. Langkah pertama, rebus air terlebih dahulu. Gunakan wajan atau panci teflon ya, agar tidak lengket. Kemudian tambahkan 4 sendok teh kaldu bubuknya. Di sini Wangi Pandan menggunakan kaldu ayam ya. Bisa diganti dengan rasa yang lain. Kemudian aduk-aduk terus hingga airnya mendidih. Bisa menggunakan api ukuran sedang atau api ukuran besar. Yang penting tetap diaduk. Setelah mendidih seperti ini, langsung kecilkan apinya hingga kecil sekali. Setelah itu masukkan tepung terigunya. Masukkan tepung terigunya secara keseluruhan saja ya, langsung saja. Kemudian aduk-aduk kembali. Dan jangan lupa api kompornya menyala dengan ukuran yang paling kecil. Aduk hingga adonan ini menjadi padat, lengket, namun tidak bergerindil. Jika masih terdapat putih-putih butiran tepung terigunya, tetap saja diaduk ya sampai gerindilnya ini hilang dan menjadi adonan yang lembut. Adonan ini sangat berat dan lengket ya setelah beberapa saat. Jadi sebaiknya menggunakan panci teflon atau wajan teflon agar tidak melekat di wadahnya. Nah, setelah halus seperti ini, matikan api kompor dan tiriskan. Tuang adonan dalam sebuah piring atau mangkuk dan biarkan adonan hingga agak dingin ya, sampai dapat kita uleni menggunakan tangan. Nah, seperti ini ya. Lengket sekali adonannya. Kemudian setelah dapat disentuh seperti ini, uleni adonan menggunakan tangan hingga seluruhnya tercampur menjadi merata di seluruh bagiannya seperti ini. Setelah itu, siapkan talenan dan wadah yang telah kita taburi menggunakan sedikit tepung terigu agar adonannya tidak melekat satu sama lain. Nah, seperti ini ya. Kemudian pilin atau gulung adonan ini menjadi memanjang seperti ini. Untuk ukuran panjangnya sesuaikan saja dengan selera sahabat ya, dan besarnya. Nah, seperti ini ya. Gulung satu persatu memanjang hingga seluruh adonan ini habis.
Nah, seperti ini ya. Setelah seluruhnya kita bentuk, yang sebagian dapat kita goreng terlebih dahulu, dan yang sebagian lagi menyusul sambil kita menggoreng adonan ini. Goreng adonan menggunakan api yang belum panas terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian masukkan adonan satu persatu. Setelah adonan ini kita masukkan, sebaiknya tidak diaduk-aduk terlebih dahulu ya, agar tidak patah. Biarkan sampai adonan ini mengambang dengan sendirinya. Dan tetap gunakan api kecil selama kurang lebih 5-7 menit di awal pada saat kita memasukkan adonan ini ke dalam minyak. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah mengambang, baru dapat kita perbaiki bentuknya agar dapat lurus dan goreng hingga benar-benar berwarna kecoklatan seperti ini. Api kompornya bisa dibesarkan sedikit ya setelah 5-7 menit. Jangan terlalu besar ya sahabat, agar adonannya tidak pecah. Jika ingin memasukkan adonan ini kembali, maka tunggu hingga minyaknya agak dingin kembali ya, jangan dalam keadaan panas. Kemudian lanjutkan dengan menggoreng dengan minyak yang cukup dan api kecil selama 5-7 menit sampai adonan ini mengambang. Dan setelah itu besarkan sedikit saja api kompornya. Setelah seluruh adonan ini selesai kita goreng, siap untuk kita sajikan dengan saus kesayangan atau favorit sahabat. Nah sahabat, simpel sekali kan membuat sistik dua bahan ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.